Jadi hadapin saja. Karena ini sudah proses hukum. Hei Tifa, hadapi saja. Memang penjara bikin kami takut tidak? Di penjara tidak apa-apa. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung, gitu kan? Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya, gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara, gitu ya? Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Sombong amat. A few moments later. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau di penjara. Tolong Pak Jokowi. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udlit. Kusarankan sama kau, nggak usah banyak kali cuap-cuap muncung kau di media sosial. Nanti aja di pengadilan, semakin banyak kau bekicau, ya, semakin muntah kita nengok kau. Kau ini perempuan tak tahu malu, muka badak udah aku bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak yang semakin kesini semakin sinting. Semakin terdesak ya, bukannya minta maaf, malah semakin macak tidak bersalah. Tetapi ya justru disitulah persoalannya ya. Dia semakin kesini justru semakin kelihatan sinting. Bahkan komedian legendaris ya, Bang Mandra ya, dan juga almarhum Basuki sampai mengatakan sombong amat. Jadi orang kok mencela-mencel ya. Dan tidak menunggu lama si dokter mangkrak langsung dirujak netizen rame-rame, rasain ya. Dan tidak hanya itu, si reptil kirun ya, yang dianggap sedang melakukan penghasutan pun langsung dirujak oleh netizen ya, yang apa namanya? Dirujak nggak pakai dikasih ampun. Rasain kau, rasain. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Memang penjara bikin kami takut tidak? Di penjara tidak apa-apa. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung, gitu kan? Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya, gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara, gitu ya? Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Sombong amat. A few moments later. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau di penjara. Tolong Pak Jokowi. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udlit dhewe. Inilah ya, jeruk makan jeruk ya. Si dokter mangkrak justru diketawain oleh si Dewa Panci ya. Katanya Mandra, sombong amat. Katanya almarhum Basuki, jadi orang kok mencela-mencela. Lanjut. Jadi hadapin saja. Karena ini sudah proses hukum. Hei Tifa, hadapi saja. Kamu kan sangat percaya bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ayo di persidangan Tifa. Katanya kamu tidak takut. Katanya kamu ingin ngincipin makanan penjara. Ayo. Kenapa kamu harus merasa ketakutan dengan kata-kata di penjara peradilan, di penjara peradilan? Kenapa? Sudah mulai keder ya? Kalau kamu memang yakin
ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya hadapi, nggak usah merengek gitu loh. Dan lagi ya, kamu mengatakan bahwasanya kebohongan ditutupin kebohongan. Bagaimana dengan kamu? Lambemu loh, gedabrus tingkat tinggi. Katanya kamu sudah dapat dukungan dari dunia internasional dengan mengirim surat ke Donald Trump. Yang belum mbok surati hanya Jinping. Katanya kamu sudah dapat dukungan dari universitas-universitas seluruh dunia. Ya Allah, Fatifah, gur masalah ijazah loh, ngerepoti seluruh dunia, diguyu. Sekarang itu mikirin AI, terus Amerika tuh juga mikirin Greenland. Ngapain juga mikirin ijazah? Katanya kamu nggak takut, ya hadapi saja. Kalau kamu nggak takut, walaupun mereka tuh mengatakan peradilan, mengatakan sidang, mengatakan ini, itu ya nggak takut harusnya. Tunjukkan kalau kamu itu nggak takut. Kalau kayak gini malu Mosok Tifa takut sih? Kan mulutmu sendiri bilang kalau kamu nggak takut. Ayolah, lanjutkan, semangat. Tunjukkan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, Fatifah. Selama ini kan kamu hanya pegang tuh fotokopian, sing asline ki ndi gitu loh. Paling nanti kalau ditanya aslinya mana, yo aslinya di Pak Jokowi. Loh sing kan udah ngomong aslinya di Pak Jokowi, berarti kan sing Pak Jokowi asli. Duh. Anjane wanita bayaran. Ya, ini menarik. Jeli juga ya perempuan barusannya yang pakai kerudung merah ini ya. Aslinya di mana? Di Pak Jokowi lah. Berarti kan secara tidak langsung mereka ini sedang meyakini gitu loh, memberikan pernyataan bahwa ijazah di tangan Pak Jokowi itu ya asli gitu. Aduh, ada aja ya. Iya emang asli. Ijazah di tangan Pak Jokowi itu asli gitu loh. Mangkrak ya. Saya heran gitu loh. Ada seorang dokter. Ya ini patut dicurigai juga gitu. Jangan-jangan ijazahnya juga palsu gitu. Karena bukannya dia beraktivitas sebagai seorang dokter ya. Yang memberikan meresepkan obat ya kepada pasiennya. Ini malah komentarin ijazahnya orang gitu. Kalau kita lihat videonya aslinya ya, perdebatan antara Freddy Damanik ya bersama si Dr. Mangkrak ini sangat lucu sekali. Jadi banyak sekali Dr. Mangkrak ini melakukan blunder ya. Lanjut. Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif. Mak Tipa, perempuan jadi-jadian, ya mulai bermain playing victim. Kata Mak Tipa, Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif. Sejak kapan Pak Jokowi meluncurkan serangan? Bukankah kalian yang menyerang Bapak Joko Widodo setiap hari? Mak Tipa, kau jangan playing victim ya. Pak Jokowi, dia rileks saja, santai. Tidak perlu juga kalian diserang. Kalian sudah kalang kabut sendirian. Kata si Tipa melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut termul, ternakan Mulyono. Alah Tipa, pakaian agamis, hati iblis, mulut najis. Kau menyebut orang termul, ternakan Mulyono. Sementara kau gak sadar diri. Kau itu ternak onta. Mulyono itu masih manusia. Sementara kau ternak onta. Perempuan kayak kau gini gak berkaca diri. Ya, diri kau sendiri. Ya kan, tak betul. Sok merasa paling benar. Terus kata dia kan, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik. Orang yang punya jabatan publik itu kalau mereka bersuara karena itu untuk kebenaran. Kau ini sudah berbuat kesalahan, tapi masih juga berkoar-koar seolah-olah kau ini benar. Makanya aku bilang sama kau berulang-ulang, cek kejiwaan kau. Kata dia kan anggota DPR, pejabat publik, staf khusus presiden, ya kan? Kalau ada anggota DPR, ya kan, yang menyerang kau misalnya, itu bukan menyerang, itu menjelaskan kepada seluruh Indonesia bahwasanya kelakuan kau itu tidak benar. Orang yang membela Bapak Joko Widodo, ya karena kebenaran, kau bilang buzzer. Sementara kalianlah buzzer yang sesungguhnya.
orang-orang yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, ya, yang merendahkan mantan pemimpin. Tiba, coba kau tanya diri kau, apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini selain keributan? Terus kata dia kan bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Kau tuh nggak perlu dilecehkan psikologis kau. Psikologis kau memang sudah terganggu. Perempuan rendahan seperti kau gini, ya, nggak perlu juga dilecehkan karena kau sudah melecehkan diri kau sendiri. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami. Buzzer yang mana yang menyerang kau? Yang menyerang kau itu, ya kan? Itu bukan menyerang namanya, membela kebenaran. Kita menjelaskan bahwasanya kelakuan kau itu salah. Jadi nggak usah playing victim kau. Kau yang membuat keributan, yang menyerang Bapak Joko Widodo membabi buta. Ya, jadi kalau banyak pembela Bapak Joko Widodo itu bukan buzzer. Itu murni dari hati karena kecintaan kepada mantan presiden yang sudah membangun negara Republik Indonesia ini. Sok bilang orang buzzer, diri kau sendiri buzzer. Coba dicek dulu, dari mana ya dana kalian itu setiap hari berkumpul, setiap hari melakukan kegiatan berkumpul untuk menyerang Bapak Joko Widodo. Terus kata si Tifa, pemanggilan hukum kepada kami, ya wajar kau pemanggilan hukum. Karena apa? Kelakuan kau itu ya adalah salah. Sudah ya kan melanggar hukum di negara Republik Indonesia ini. Negara kita ini negara hukum, Mak Tipa. Bukan suka-suka kau aja menghina, merendahkan, memfitnah mantan presiden. Habis itu kau gak mau dihukum. Banyak cantik muka kau. Kata Mak Tipa dengan tuduhan yang berat. Memang berat tuduhannya untuk kau. Karena kelakuan kau, perbuatan kau, kesalahan kau itu memang berat. Pasal-pasal yang berat, udah bagus itu, mesti sikit itu pasalnya. Seharusnya berlipat-lipat lagi pasal itu. Dikenakan kau tuh nanti ya kan, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, dicampakkan ke Nusa Kambangan. Itu yang cocok tempat kau. Perempuan muslimah, ya, berpenampilan muslimah, hati iblis, mulut najis. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami. Peneliti dari mana kau? Hong Kong. Gak usah ngaku-ngaku peneliti kau. Peneliti apa kau? Sejak kapan ada dokter medis meneliti ijazah orang? Sedang bekerja. Kau bekerja itu siapa? Siapa yang memerintahkan kau untuk bekerja meneliti ijazah Pak Jokowi? Yang diteliti kok ijazah. Baru kali ini ku tengok orang meneliti ijazah. Apa nggak gila kau namanya itu? Ijazah itu tak perlu diteliti. Karena keaslian ijazah kita itu ditentukan oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah. Tak perlu sibuk-sibuk kau menelitinya. Kau teliti aja bidang kau, ya kan? Katanya kau dokter, ya kan? Itu yang kau teliti harusnya, penyakit. Ini meneliti ijazah karena kebencian kepada Bapak Joko Widodo. Jadi untuk kau Mak Tipa, ya, yang merasa perempuan paling hebat, paling pintar, paling segalanya di negara Republik Indonesia ini, kusarankan sama kau, gak usah banyak kali cuap-cuap muncung kau di media sosial. Nanti aja di pengadilan, semakin banyak kau berkicau, ya, semakin muntah kita nengok kau. Kau ini perempuan tak tahu malu, muka badak udah aku bilang. Merasa diri paling benar, ya, memanggil orang termul, buzzer, padahal kau sendirilah buzzernya. Ya, Tipa, tobat kau sebelum terlambat. Kau sendirilah buzzernya, ya Mangkrak, merasa paling benar sendiri, muka badak. Iya, itulah yang disampaikan oleh Ibu Yohana, ya, cukup panjang tetapi daging semua. Jadi saya sambil mendengarkan sambil terkekeh-kekeh sendiri dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana, ya, menyikapi pernyataan si Dokter Mangkrak, ya, yang menganggap Pak Jokowi melakukan kejahatan, ya, serangan psikologi terutama melalui para termul-termulnya, ya, seperti itulah, ya, dibalik oleh Ibu Yohana bahwa sebetulnya ya kau sendiri itu yang muka badak gitu. Lanjut. Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut termul,
bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Baru juga disenggol kayak gitu udah teriak-teriak. Ngadu sana sini mencari pembelaan. Kalau orang benar, diam pun pasti didengar sama orang. Nggak perlu keluar-keluar. Pak Jokowi itu bukannya beliau punya buzzer, bukan. Apalagi Anda bilang termul tadi. Nah, itu aja sudah mencoba menyerang psikologis orang. Kata termul tadi. Lantas Anda kenapa merasa dilecehkan? Menyerang psikologis kami semua. Anda sendiri setiap omongan selalu berusaha menyerang psikologisnya. Giliran diserang balik, malah ngatain orang buzzer lah, bayaran lah, termul junior lah, segala macam lah. Nah, ya Allah ya Rabbi. Yang lebih parah lagi, ketika pihak berwenang sudah mengatakan ijazah asli namun Anda tidak percaya, Anda dan rekan-rekan Anda tidak percaya, lantas terus-menerus gencar melakukan serangan yang sama, serangan yang serupa terhadap Pak Jokowi. Ini adalah salah satu bentuk serangan psikologis. Di sisi lain, yang paling kelewatan adalah meneliti makam ibunda, almarhumah ibunda Pak Jokowi, dan lalu mengatakan ini bukan ibu kandungnya. Coba, itu kalimat itu serangan, pelecehan psikologis bukan? Lucu kadang. Dia yang suka nyerang diserang balik malah keluar-keluar. Dia yang suka melecehkan dilecehkan balik malah nuduh orang yang bukan-bukan. Kami membela Pak Jokowi atas dasar hati nurani kami, bukan karena dibayar. Pegang kata-kata ini. Tolonglah Bu, sadar diri dulu. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai, kan gitu. Oke, terima kasih. Salam saya, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum. Ya, betul. Kami membela Pak Jokowi atas dasar hati nurani ya, ketika seseorang yang kami anggap benar itu dizolimi, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, itulah alasan kami selama ini. Bukan karena kami membela Pak Jokowi karena dibayar, bukan kami membela Pak Jokowi karena taklid buta seperti yang disampaikan oleh Tompel ya beberapa waktu yang lalu, tidak. Dan seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, saya sangat sependapat bahwa sebetulnya yang melakukan kezaliman, melakukan serangan-serangan psikologi, ya justru kalian gitu loh. Dan bukan hanya kepada termul, ya kalian melakukan serangan-serangan psikologi, tetapi juga kepada Pak Jokowi. Kalian itu sangat kejam, ya. Kalian mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi, tapi justru kalian yang flying victim, yang seolah-olah kalian ini merasa dijolimi oleh Pak Jokowi. Aduh, lanjut. Sebagaimana dikatakan oleh para termul ya. Ini parah Termul nih. memang suka menggoreng-goreng seperti itu. Jadi 3 alasan yang menyebabkan kemudian kasus RRT ini harus dihentikan penyidikan. 1, sejak awal ini parah bertentangan nih. dengan undang-undang. Apa itu undang-undang yang ditentang? Adalah undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Ini siapa sih yang bikin konten macam kayak gini? Saya tidak mengerti konsepnya seperti apa, tujuannya bagaimana. Dengan menampilkan ya foto sebuah monyet yang menggunakan kacamata dan berdasi. Bagi teman-teman yang paham maksud dari netizen ya, silakan tulis di kolom komentar, karena sekali lagi kami menyajikan bukan berarti kami memahami, tetapi terkadang kami menyajikan untuk kita diskusikan bersama. Lanjut. Penelitian yang belum beredar, gitu kan tolol gitu. Objek penelitiannya Kalau lengkap saya kok, sih Bang. ngerasa jauh lebih tolol kalau kita Orang-orang ini aja yang paling pintar emang di Indonesia ini. Kalau kalah debat, bodoh. Nanti sedikit, oh ini bukan. Kamu ngerti apa? Ini bukan bidang kamu. Kamu lulus UGM apa bukan? Kamu dulu jurusan apa? S1 apa S2? Orang-orang kayak gini yang mau melawan Pak Jokowi, ke laut aja lah kalian.
Kalau nggak mencaci orang, nggak bisa kan berdebat secara sehat. Nggak bisa kan berdebat secara cerdas. Masa kayak gini? Orang yang dulu dihormati sebagai pakar hukum tata negara, sampai jatuh kali. Downgrade kali kau, Refli Harun. Berdebat itu sama orang. Nggak bisa kau pilih kata-kata yang bisa membuat orang respect sama kau. Sementara Bang Semar tuh santai yang ngadepin kau, Refli. Memang betul lah. Cuman orang bodoh lah yang mau membela orang-orang bodoh juga. Cuman orang bodoh yang percaya ada peneliti yang meneliti sesuatu hanya lewat fotokopi. Cuma orang bodoh yang mau percaya ada orang yang mengaku dirinya dokter, ahli neuroscience, meneliti ijazah orang, meneliti karakter orang dari foto. Dia bisa meneliti gerak-gerik dekan Fakultas Kehutanan hanya lewat video yang ditayangkan di sebuah televisi. Dan lalu tiba-tiba dengan halunya dia menganggap dirinya itu ilmunya setingkat CIA. Yang satu lagi, kalau kalah berdebat langsung serang personal, itulah Pak Suryo. Sama nih kayak Rifel. Jadi mereka ini sama karakternya. Yang satu lagi, marah-marah. Tapi begitu dilaporkan ijazahnya palsu, tak kemana dia pergi. Dimarahinya pula pendukungnya. Jumlah kita sedikit. Oh kalah kita kalau berperang dengan Termul. Kalah lah kau. Termul cerdas-cerdas. Kau ijazah kau aja palsu. Kau sok belagak mati kau. Jadi apa yang mau dilihat dari orang-orang yang mengaku cerdas ini? Sekarang udah lengkap kan ijazah Pak Jokowi. Dari KPUD Solo ada 2. Dari KPUD Jakarta udah ada 1. Dari KPU RI 2. Semua sama. Kata Bonatua, identik semuanya. Mau bilang apa kan? Mau kalian cari lagi ukurannya. Oh, ukurannya fotokopinya salah. Kan pikir orang-orang Indonesia sebodoh kalian. Datang si Tifa itu disamakannya dengan artefak. Gak ada dibilangnya orang di seluruh penjuru dunia nih yang ijazahnya dilipat. Ijazah aku tuh terlipat Tifa. Meski udah aku laminating, tapi terlipat posisinya. Karena gak pernah aku gunakan untuk melamar kerja. Ini kata siapa? Siapa? Michael. Ini kok ditahan ijazah Pak Jokowi, gimana dia mau melamar kerja? Ngapain pula kita melamar kerja pakai ijazah asli? Ijazah asli gue gak pernah aku gunakan untuk melamar kerja. Yang digunakan fotokopi berlegalisir. Kau iyalah gak pernah melamar kerja. Kau kerja di perusahaan mama kau, Michael. Makanya kau bisa jadi wartawan utama, orang pauk kayak kau. Orang mama kau yang punya perusahaannya. Ijazah dilipat kok jadi masalah. Memangnya ijazah dilipat itu menunjukkan ijazahnya palsu? Sejak kapan? Kami aja gak pernah nengok ijazah kau. Fotonya kau tutupi. Siapa tahu ijazah kau tuh cuman ijazah belangko yang dinamai Tiasuma apalah itu. Tapi fotonya orang lain. Siapa yang tahu? Foto alasan kau belum pakai jilbab. Jadi gak mau kau tunjukkan ijazah kau. Yang satu ijazahnya beda. Nama ijazahnya sama di KTP-nya. Si Rismon lagi, nggak pernah kita tengok foto dia wisuda di Jepang itu. Nggak pernah kita tengok dia foto dia ada di Jepang, kita lihat salju lah dia. Atau dia berada di lingkungan orang-orang Jepang lagi kuliah. Nggak pernah. Kita tengok sama si Janes aja si Rismon ini. Sama Janes. Si Janes yang kayak orang mabuk itu. Jadi ya, tahulah kita sekarang ya, kenapa pendukung mereka tuh itu aja. Karena memang harus orang yang wataknya sama tuh, orang yang sekolah itu, ya itulah ya, yang karakternya tuh memang harus sama supaya bisa sekolah. Kalau enggak, gimana bisa orang berbaur sama karakter yang seperti mereka? Gampang kali lidahnya mencaci orang, gampang kali lidahnya memfitnah orang. Dikit-dikit main wayang, Petro. Orang kau hina Petro itu 5 kali dia ikut pemilu, nggak pernah kalah. Kau kemarin ikut jadi anggota DPR kalah kau Suryo.
Udah nggak mau orang milih kau. Takut kau maling lagi. Ntar gorden DPR pula kau curi, ya kan, kau bawa pulang. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa, perbanyaklah ibadah kan. Jangan kan caci orang. Janganlah kan memfitnah orang. Tunggu aja lah nanti saatnya polisi, kejaksaan menetapkan itu P21 dan langsung kan. Siapa tahu kan langsung ditahan. Mudah-mudahan ya jaksa lebih tegas dari polisi. Ditahan lah kan. Jadi karena ini momen kan untuk introspeksi diri. Kalaupun kan datang ngesot pun ke rumah Pak Jokowi, udah nggak ada lagi pintu maaf untuk kalian. Pintu RJ, bukan maaf Pak Jokowi selalu terbuka. Pintu RJ untuk orang-orang sombong kayak kalian udah nggak ada lagi. Hadapi aja lah kenyataan bahwa kalian akan menjadi terdakwa dan menghadapi mempertanggungjawabkan. Coba lah kan jelaskan fotokopi itu lembar ukuran kertas sama hakim nanti. Inilah kau buat lah yang seperti yang di Solo itu, entah apa-apa. Kesaksian kau di Solo, entah apa-apa. Masa kau bawa ini tanda saya bukti apa saya sebagai ahli. Masa SK? Sejak kapan keahlian orang ditanda dengan SK? Nggak bisa orang kau bodohin lagi Roy Suryo. Kecuali pendukung-pendukung kau yang udah atuk-atuk lansia itu. Kalau kami nggak bisa. Itu termuliakan. Walaupun kami tahu jajah sirisme itu palsu, nggak pernah kami pendukung Pak Jokowi menjelek-jelekkan di media. Nanti tunggu ketika polisi menetapkan dia sebagai tersangka. Makin dalam lah kau Rismon. Selamat puasa lah kawan-kawan ya. Mudah-mudahan suhu soal ijazah ini semakin berkurang panasnya. Karena masing-masingnya kita harus introspeksi diri. Harus menahan diri. Tapi nggak bisa pula tahan mulut. Nggak komentar lihat orang ini kelakuannya. Ya Allah Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ya komentar aja Mbak, nggak apa-apa Mbak ya. Nanti komentarnya saya ambil, saya jadikan materi buat konten reaction. Ya kan? Iyalah. Justru kalau misalnya di negeri ini ya, itu semuanya orangnya baik semua. Bingung juga saya ya kan, mau bikin konten materinya dari mana gitu loh. Karena justru ada anomali-anomali itu. Sehingga muncul reaksi-reaksi ya kan, dari netizen-netizen yang berakal sehat seperti mbak-mbak barusan ini. Dari situlah kami ya mengambil ya materi kan seperti itu untuk membuat sebuah konten reaction politik meluruskan sesuatu yang bengkok kan seperti itu ya iyalah. Tetapi saya sependapat sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak barusan bahwa ya si Reptil Kirun itu sebetulnya bukan ahli ya, apalagi disebut sebagai ahli hukum tata negara. Saya kok gini loh, ahli itu tolonglah ya dipersempit maknanya. Orang yang lulusan hukum tata negara begitu S3 langsung disebut ahli ya belum tentu. Ahli itu harus bisa dibuktikan ya, dibuktikan secara nyata kiprahnya ya, pernyataan-pernyataannya. Ya kalau sekedar lulus bergelar doktor itu bukan tolok ukur intelijensi seseorang, itu tolok ukur bahwa seseorang tersebut punya duit makanya dia bisa kuliah sampai lulus. Contohnya ya si Reptil Kirun ini, koplaknya kagak ketulungan kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.